C1101231017. Di sini saya dari kelompok 6, yaitu berjudul General Marine Productivity, atau di bahasa Indonesia kan produktivitas kelautan umum. Di sini dosennya adalah Pak Fitra Wirahadinata, SPI, MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang produktivitas kelautan secara umum. Latar belakangnya yaitu overfishing. Overfishing telah menjadi masalah utama selama berabad-abad. Beberapa spesies ikan dan mamalia laut telah punah atau hampir punah karena penangkapan ikan komersial yang sembarangan dan tidak bertanggung jawab. Untuk industri makanan dan akuarium, pemerintah akan berbagai macam dengan harga terjangkau terus meningkatnya, tetapi populasi ikan di dunia tidak dapat mengimbanginya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produktivitas. Secara umum adalah perbandingan antara hasil yang dicapai atau output dengan keseluruhan sumber daya yang diperlukan atau input. Produktivitas mengandung pengertian perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran tenaga kerja persatuan waktu, sedangkan pengertian dari produktivitas laut yaitu merupakan lajuan penambahan atau penyimpangan energi atau cahaya matahari oleh komunitas eutrof dalam sebuah ekosistem laut. Produktivitas laut, hal ini tentu menyangkut dengan bagaimana kapasitas dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya laut agar dapat menghasilkan suatu produk. Produktivitas laut dibagi menjadi dua, yaitu bagian primer dan sekunder. Pengertian dari produktivitas primer yaitu produktivitas primer adalah sejumlah energi yang dihasilkan oleh tumbuhan laut atau fitoplankton melalui fotosintesis menggunakan energi matahari. Sedangkan sekunder yang artinya produktivitas sekunder berkaitan dengan tingkat konsumsi energi oleh hewan laut yang memakan produsen atau fitoplankton atau hewan lain dalam rantaian makanan di dalam dasar laut atau di bagian laut. Beberapa faktor primer dan sekunder, yaitu primer adalah faktornya perairan primer. Faktor tersebut bisa dibagi menjadi 3, yaitu fisika, biologi, dan kimia. Sedangkan faktor sekunder memiliki faktor-faktor lingkungan, yaitu seperti iklim, perubahan polusi, dan aktivitas yang dapat berdampak negatif pada produktivitas laut. Beberapa hasil dari produktivitas laut termasuk 1. Dia kan ada 4 produktivitas laut, yaitu dia mempunyai 5 produktivitas, saya tadi salah ngomong, yaitu dia mempunyai 5 produktivitas laut termasuk hasil perikanan, sumber daya laut, obat-obatan, pariwisata, dan keseimbangan ekosistem. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama. Yang pertama yaitu hasil perikanan. Hasil perikanan yaitu kayak hasil ikan yang ditangkap dan diambil dari sumber daya alam atau SDI, sumber daya ikan. Yang kedua yaitu sumber daya laut. Sumber daya laut bisa dijelaskan seperti kayak terumbu karang, rumput laut, fitoplankton, banyak macam seperti di laut kan kayak sumber dayanya kayak banyak, bisa menghasilkan minyak juga kayak fitoplankton itu. Dan yang ketiga yaitu obat-obatan. Obat-obatan bisa digunakan kayak contohnya spirulina, yaitu obat-obatan atau masker yang bisa digunakan.
Habis itu yang keempat pariwisata. Yang keempat pariwisata seperti saya jelaskan, seperti kemarin saya melakukan praktek oceanografi ke pantai Samudra Indah, itu dijadikan tempat pariwisata. Bisa juga kunjungan seperti kayak menganalisis, ingin mengetahui data-data tersebut di sana. Yang kelima, keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem dapat berupa seperti menjaga lingkungan alam, memperbaiki lingkungan, kayak seperti menjaga terumbu karang, membuang sampah pada tempatnya. Itu keseimbangan ekosistem dapat berupa menjaga. Dan selanjutnya masalah produktivitas. Dia mempunyai 3 masalah. Yang pertama, overfishing dalam penurunan stok ikan. Itu dia mengambil ikan sebanyak-banyak mungkin dan tidak mengeceknya lagi kayak tanpa batas. Yang kedua, konservasi dan pemanfaatan kawasan konservasi. Dan yang ketiga yaitu pengaruh industri kelautan terhadap mata pencarian lokal. Tujuannya yaitu tujuan produktivitas ini adalah termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, pengembangan teknologi kelautan yang efisien, dan pengolahan sumber daya laut yang bijaksana untuk generasi yang mendatang. Beberapa hasil dari produktivitas laut termasuk dia mempunyai 4 hasil dari produktivitas laut. 1. Kerawanan ekonomi dan sumber daya pangan. Yang kedua, rusaknya ekosistem laut. Kebanyakan rusaknya ekosistem di laut yaitu kerusakan pada manusia yang menganutnya. Yang ketiga, ancaman kepunahan dampak habitat. Yang keempat, mendukung upaya konservasi. Saya jelaskan apa itu overfishing. Overfishing merupakan suatu istilah atau status yang diberikan kepada suatu kawasan perairan yang sumber daya ikannya telah mengalami tangkap lebih dan melampaui kemampuan sumber daya ikan tersebut untuk pulih. Kawasan konservasi perairan. Di sini saya akan menjelaskan kawasan konservasi perairan yang dikelola secara efektif dapat meningkat kesediaan stok sumber daya ikan dan menjaga keseimbangan ekosistem, keanekaragaman hayati laut. Selain itu juga dapat peningkatan kelimpahan dan keragaman sumber daya ikan sehingga kawasan konservasi merupakan daerah pelindungan yang dapat menghasilkan larva dan spillover bagi perairan sekitarnya. Dan semua yang saya jelaskan, saya simpulkan bahwa produktivitas laut memiliki dampak yang sangat luas, signifikan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Dengan mengelola sumber daya laut secara bijaksana, melibatkan kolaborasi internasional, dan mengurangi dampak negatif seperti populasi laut, kita dapat menjaga produktivitas laut untuk mendukung keberlanjutan ekosistem dan memenuhi kebutuhan manusia jangka panjang atau jangka untuk kedepannya. Seperti kayak kita tuh hendak merasa kayak memenuhi kebutuhan manusia jangka panjang, yaitu kayak kita akan merasakan ikan ini dan anak-anak kita dan bangsa yang terus akan mendatang juga ikut merasakannya. Jangan seperti kayak dinosaurus. Dinosaurus kita hanya bisa melihatnya kayak di gambar saja, kita tidak tahu kayak dinosaurus dulu tuh bentuknya gimana. Sedangkan nenek moyang kita sudah ketahui dinosaurus itu gimana bentuknya. Saran dari kelompok saya yaitu ada 3. Saya ngambil cuma 3. Konservasi dan perlindungan, melindungi ekosistem laut seperti terumbu karang, mangrove, dan lahan basah, membantu menjaga keanekaragaman hayati dan mempertahankan produktivitas laut. Yang kedua yaitu pengolahan perikanan yang berkelanjutan
penerapan kebijaksanaan dalam pengolahan perikanan yang bijaksana untuk mencegah overfishing dan memastikan ketersediaan sumber daya ikan yang cukup untuk masa depan yang akan mendatang, yaitu kayak perkembangan seperti saya jelaskan. Yang persatukan konservasi dan perlindungan, melindungi ekosistem saran terumbu karang, mangrove, dan lahan basah, membantu penjagaan keanekaragaman hayati, mempertahankan produktivitas laut. Yaitu menjaga kita kayak jangan merusak gitu. Misalnya kayak dia tidak mengacau kita tapi kita mengacau dia, kayak kita ngerusakin dia. Kayak seperti contohnya mangrove, kayak kan mangrove tuh tumbuh di tepi-tepi pantai. Kita tuh jangan kayak mencabut-cabut bunganya atau kayak rantingnya gitu kan. Itu kan dapat merusakkan produktivitas laut kayak itu kan. Kayak kita tuh harus membantu menjaga keanekaragaman yang kita miliki di Indonesia. Seperti terumbu karang kita bisa jaga, kita bisa lihat kan kayak ikan berada banyak di situ. Jadi itu kayak jagalah, jangan sampai kayak keinjak atau segala macam. Yang kedua, pengolahan perikanan yang berkelanjutan, penerapan kebijaksanaan pengolahan perikanan yang bijaksana untuk mencegah overfishing dan memastikan ketersediaan sumber daya ikan yang cukup untuk masa depan, yaitu untuk pengolahan perikanan seperti budidaya habis itu, dan pengawasan terhadap kualitas air, dan memantau kondisi laut, bagaimana memahami perubahan dan meresponnya dengan cepat. Yaitu kan kita harus memantau dan kayak lihat sikon di bawah laut, seperti kayak di dalamnya kan kita tidak tahu ada kerusakan atau bagaimana kan. Jadi kita harus melihatnya kayak ada suatu benda, kayak contohnya kayak kita mau mengukur panjang gelombang kan. Kemarin saya praktek oceanografi, saya mengukur panjang gelombang yaitu menggunakan papan skala. Masih banyak sih praktek yang saya praktekin kemarin, ada 10 dan menggunakan teknologi canggih. Banyak ada juga yang saya gunakan dengan teknologi canggih sepertinya. Kemudian kita harus memandangi ke lingkungan itu tercemar atau tidaknya, perubahannya di sana ada bagian tertentu untuk mengeceknya. Wabillahi taufiq walhidayah. Sekian dari presentasi saya hari ini. Maaf jika ada salah kata atau perkataan yang kurang jelas. Mohon maaf, saya juga masih belajar. Sekian presentasi saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Dikarenakan yang lebih hanya perasaan kepada dia. Sekian, terima kasih.